Ini adalah kisah yang menceritakan tentang Nyi Roro Kidul, yang menyamar sebagai seorang wanita cantik yang berjualan teh keliling di area pantai Parangtritis, untuk bertemu dengan seorang pemuda, dan meminta pertanggungjawabannya. Apa yang menjadi alasan hal itu? Dan apa yang terjadi selanjutnya pada pemuda tersebut? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh misteri dan membuat kita merinding haru. Pada suatu sore yang cerah, angin laut yang sejuk menyapu pesisir pantai selatan Pulau Jawa, pantai yang dikenal karena keindahannya dan sekaligus kaya dengan legenda mistis, terutama yang berkaitan dengan Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Namun, hari itu berbeda dari biasanya. Di sebuah jalan kecil yang melintasi pantai, sebuah pemandangan tak biasa terjadi. Seorang wanita berpakaian sederhana, mengenakan jilbab hijau, terlihat berjalan sambil membawa keranjang penuh teh hangat. Ia menyusuri jalan yang sepi, sesekali menawarkan teh kepada para pedagang yang sedang beristirahat atau pekerja yang baru saja selesai bekerja di pantai, untuk berbuka pada bulan puasa ini. Suasana bulan puasa terasa kental di desa pesisir itu. Namun, siapa sangka bahwa di balik penampilan sederhana itu, tersimpan kisah yang tak terungkapkan. Wanita itu bukanlah penjual teh biasa. Ia adalah Nyai Roro Kidul, penguasa laut yang memiliki kekuatan magis tak terhingga. Untuk memahami kehidupan manusia, ia sering turun ke dunia nyata dan menyamar sebagai manusia biasa. Hari itu, ia memilih menyamar sebagai penjual teh keliling di sebuah desa pesisir, tak jauh dari pantai. Di desa itu, kehidupan berjalan tenang, dengan penduduk yang bekerja keras sebagai nelayan, petani, dan pedagang kecil. Meski hidup sederhana, mereka saling membantu dan menjaga keharmonisan. Namun, di balik ketenangan itu, ada seorang pria yang sering membuat keributan, Dimas. Dimas adalah seorang pemuda tampan yang sering bergonta-ganti pasangan. Ia dikenal sebagai pria hidung belang yang suka menggoda perempuan-perempuan yang lewat. Meskipun berasal dari keluarga kaya, Dimas tidak pernah menghargai orang lain, apalagi perempuan. Ia merasa bahwa status sosialnya memberinya hak untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan, termasuk wanita yang ia goda. Namun, pada hari itu, ketika Dimas menuju warung kopi milik Nenek Tini, matanya tertuju pada seorang wanita yang tampak sedang beristirahat di bawah pohon rimbun di tepi jalan. Wanita itu terlihat sederhana, namun ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya yang tajam dan cara ia bergerak. Seolah ada kekuatan misterius yang menyertainya. Dimas, yang sudah terbiasa menggoda perempuan, tak bisa menahan diri untuk mendekat. Ia merasa tertarik, entah karena kecantikan yang luar biasa atau aura misterius yang terpancar dari wanita itu. "Selamat pagi, Nona. Boleh saya duduk di sini?" ujar Dimas dengan senyum nakalnya. Wanita itu menoleh dengan tenang dan memandang Dimas tanpa ragu, seolah mampu menembus niat jahat yang ada dalam dirinya. "Silakan, Tuan, tapi hanya sebentar," jawabnya dengan suara lembut yang merdu. Meskipun ada kekuatan yang terkandung dalam setiap kata-katanya, Dimas merasa ada yang aneh dengan wanita ini. Namun, rasa penasaran lebih besar daripada kekhawatirannya, dan ia pun duduk di sampingnya, menikmati suasana sepi di sekitar pantai. "Nama saya Dimas, dan Anda?" tanya Dimas, mencoba merayu. Wanita itu hanya tersenyum tipis. "Saya Wulan, penjual teh keliling," jawabnya dengan lembut. Dalam hati, Dimas merasa tertantang. Ia melihat Wulan berbeda dari perempuan-perempuan lain yang biasa ia goda. Wulan seolah memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena kecantikannya yang sederhana, atau karisma yang terpancar dari sikapnya. Tanpa banyak berpikir panjang, Dimas mulai merayu Wulan dengan harapan bisa menjadikannya korban berikutnya. Namun, ia tidak tahu bahwa Wulan bukan wanita biasa. Selama beberapa hari berikutnya, Dimas terus mencoba mendekati Wulan setiap kali Wulan datang ke desa untuk menjual teh. Ia selalu berusaha mengobrol dan merayu. Namun semakin ia mencoba, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasa seperti ada kekuatan yang mengendalikan dirinya. Dan setiap kali ia berada di dekat Wulan, waktu seakan melambat. Meski demikian, rasa egois dan kesombongannya tetap mendominasi, dan ia terus saja mendekati Wulan meski merasa ketidaknyamanan yang aneh. Pada suatu sore, ketika angin laut mulai berhembus kencang dan langit mulai terlihat gelap,
Dimas memutuskan untuk mendekati Wulan di tempat yang sama. Ia telah merencanakan sesuatu yang lebih jauh. Malam ini, Wulan, saya tahu kamu pasti sangat lelah berjalan keliling desa ini. Bagaimana kalau kamu ikut saya? Kita pergi ke tempat yang lebih nyaman, kata Dimas. Wulan hanya tersenyum. Namun senyuman itu tampaknya menyiratkan sesuatu yang lain. Dimas tidak tahu bahwa senyuman itu bukanlah senyuman biasa. Wulan adalah Nyai Roro Kidul, yang memiliki kemampuan untuk membaca niat jahat setiap orang. Ia tahu persis apa yang ada dalam pikiran Dimas, dan apa yang akan terjadi jika ia membiarkan Dimas terus begitu. Namun, Wulan tidak langsung bertindak. Ia ingin mengajari Dimas sebuah pelajaran, sebuah pembalasan untuk segala kekejaman dan kehinaan yang telah ia lakukan pada wanita-wanita lain sebelumnya. Pada saat itulah, suasana sekitar menjadi semakin gelap dan angin laut mulai berhembus kencang. Tiba-tiba, tubuh Dimas terasa kaku. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengikatnya. Ia berusaha bergerak, namun sia-sia. Wulan, yang tadi duduk tenang di sampingnya, kini berdiri penuh wibawa. Tatapan matanya berubah tajam, bersinar hijau dengan aura mistis yang kian menguat. Dimas merasakan tubuhnya semakin berat. Dalam sekejap, ia terjatuh ke tanah tanpa daya. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriaknya, ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya, membuatnya tak berdaya melawan. Wulan mendekatkan wajahnya ke telinga Dimas, lalu berbisik dengan suara dingin, "Kau telah melangkah di tempat yang salah, Dimas. Ini adalah pembalasan atas semua dosa yang telah kau perbuat." Dengan kekuatan magisnya, Wulan menyeret Dimas ke dalam ilusi yang begitu nyata dan menyakitkan. Ia seakan ditarik ke dalam laut yang gelap dan tak berdasar. Tubuhnya terasa terhimpit, napasnya sesak, seperti sedang tenggelam. Rasa takut itu semakin menjadi-jadi, mencengkeram hingga ke tulang. Namun, Wulan tidak langsung mengakhirinya. Ia ingin Dimas merasakan kepanikan, ketakutan, dan penyesalan yang mendalam. Hukuman bagi pria yang selalu memandang wanita sebagai permainan semata. Angin laut berembus semakin kencang, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dimas, yang terbaring lemah di tanah, kini merasa tubuhnya tersedot ke dalam pasir basah yang menelannya perlahan. Ombak bergulung di kejauhan. Suaranya terdengar seperti bisikan makhluk-makhluk dari kedalaman samudra. "Wulan, tolong, apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya terdengar putus asa, hampir tenggelam dalam deru angin. Wulan tetap berdiri dengan tenang, matanya menatap dalam, seolah mampu menembus ke relung jiwa Dimas. "Kau tak akan bisa melarikan diri dari apa yang telah kau lakukan," ucapnya, suaranya lembut namun penuh kekuatan. "Kau telah memilih jalanmu sendiri. Kini saatnya membayar harganya." Namun di balik ketegasannya, ada kebijaksanaan yang dalam. Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, bukan hanya sekadar pemberi hukuman. Ia adalah penjaga keseimbangan, pemegang keadilan. Bagi Wulan, Dimas bukan sekadar seorang pemuda nakal. Ia adalah cerminan dari ketamakan, kesombongan, dan ketidakpedulian terhadap perempuan. Itu adalah sesuatu yang tak bisa dibiarkan begitu saja. "Kau pikir wanita hanyalah objek permainanmu?" lanjut Wulan, kini dengan nada lebih tegas. "Kau memperlakukan mereka seperti barang, tanpa pernah peduli pada perasaan mereka. Tapi dunia ini lebih luas daripada yang kau bayangkan, Dimas. Ada kekuatan yang tak bisa kau pahami, dan kini kau harus menghadapi konsekuensinya." Dimas berusaha meronta, mencari celah untuk kabur. Namun semakin ia berusaha, semakin ia tenggelam ke dalam kegelapan. Ia seperti terperangkap dalam pusaran yang menariknya semakin dalam. Langit di atasnya berubah menjadi hitam pekat, awan berputar-putar dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Wulan mengangkat tangan kirinya. Seketika, kabut hitam menyelimuti sekeliling mereka. Laut bergejolak, angin berteriak, dan langit seakan merestui ritual pembalasan yang sedang terjadi. "Aku akan memberimu kesempatan untuk merasakan setiap sakit yang pernah kau sebabkan," ucap Wulan dengan suara tenang, namun begitu mengancam. "Dan setelah itu, kau akan tenggelam ke dalam kedalaman di mana tak ada yang bisa menolongmu." Dimas menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam raungan badai.
Malam itu, lautan menelan satu lagi jiwa yang telah lama menantang takdirnya. Dimas merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tubuhnya semakin berat, seolah dibebani oleh ribuan batu tak kasat mata. Seketika, semua kenangan buruk dalam hidupnya muncul begitu saja, menghantam pikirannya tanpa ampun. Rasa bersalah dan penyesalan yang luar biasa menyelimuti jiwanya. Sementara dari arah lautan, sesuatu yang gelap dan besar terasa mengintai, siap menelannya kapan saja. Napasnya semakin berat. Udara yang ia hirup terasa semakin sesak. Seakan dunia di sekelilingnya mulai menutup diri darinya. Dalam keadaan yang semakin mencekam itu, terdengar bisikan lembut, namun penuh dengan kekuatan tak terbantahkan. "Jangan coba melawan, Dimas. Kamu sudah berada di dalam duniaku sekarang." Suara Wulan menggema di telinganya. Lalu kabut hitam menyelimuti sosok wanita itu hingga ia lenyap begitu saja. Dimas membuka matanya dan menemukan dirinya terdampar di sebuah pantai yang sepi. Lautan luas membentang di hadapannya. Terlihat tenang di permukaan, namun ada sesuatu yang janggal. Sebuah energi misterius yang tidak bisa ia pahami. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa begitu lemah. Ketakutan menjalar dalam pikirannya, memaksanya berlari ke arah daratan. Namun, semakin ia berlari, semakin aneh dunia di sekelilingnya. Pantai yang semula luas kini terasa sempit, seperti lorong gelap yang menyesakkan. Bayangan-bayangan hitam bergerak di ujung penglihatannya, menciptakan ilusi seolah dunia menutup diri darinya. Ketika ia menoleh, ia melihatnya, Wulan. Tapi kali ini, Wulan bukan lagi penjual teh sederhana. Sosoknya berubah mengerikan. Rambut panjangnya tergerai liar, matanya bersinar hijau bagaikan batu giok, dan auranya begitu kuat, seolah menguasai seluruh tempat ini. "Kamu tak bisa lari, Dimas." Suara Wulan menggema dalam pikirannya, menusuk jauh hingga ke relung jiwanya. Saat itulah Dimas sadar, ia telah terperangkap dalam kutukan yang tak terelakkan. Segala dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan kini kembali padanya, menghantui setiap langkahnya. Lautan di sekitarnya mulai bergemuruh. Gelombang yang semula tenang kini berubah liar, seakan hendak menelan dirinya. Ia terus berjalan, meskipun setiap langkahnya terasa semakin berat. Angin laut yang tadinya sepoi berubah menjadi badai yang mencabik-cabik keberaniannya. Langit di atasnya menghitam, menggulung seperti tangan raksasa yang siap merenggutnya ke dalam kegelapan. Namun lebih dari ketakutan, ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, penyesalan. Dimas mengingat semua wanita yang pernah ia permainkan, semua kebohongan yang ia ucapkan, dan semua perasaan yang ia rusak hanya untuk kesenangan sesaat. Ia telah menganggap mereka tak lebih dari sekadar hiburan, alat pemuas ego yang tak pernah ia hargai. Kini, setiap kenangan itu kembali, menghantamnya tanpa ampun. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Seolah ribuan tangan mencengkeram dirinya, memaksanya untuk merasakan setiap luka yang pernah ia sebabkan. Setiap napas yang ia hirup dipenuhi dengan penderitaan yang semakin dalam. Dalam keheningan yang mencekam, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Berlambat, seperti seseorang yang berjalan di atas pasir basah. Dengan ketakutan yang semakin menguasainya, Dimas menoleh. Di ujung jalan setapak yang gelap, sosok seorang wanita perlahan mendekat. Gaun hijau panjangnya melambai diterpa angin laut, menciptakan ilusi seolah ia adalah bagian dari samudra itu sendiri. Wajahnya samar, tapi siluetnya tak asing lagi bagi Dimas. Semakin dekat wanita itu, semakin dingin udara di sekitar Dimas. Ia mengenali sosok itu. Wulan, atau lebih tepatnya, Nyai Roro Kidul. Namun kali ini, ia bukan lagi wanita biasa. Ia adalah penguasa lautan. Sosok yang begitu berwibawa, begitu menakutkan, dan tak tertandingi kekuatannya. Wulan berhenti tepat di hadapannya. Tatapan matanya menusuk tajam, menembus ke dalam jiwa Dimas yang kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan. "Kamu merasa takut, Dimas? Atau baru menyadari kesalahanmu?" Suara Wulan terdengar seperti gelombang lautan yang menghempas karang. Dalam, berat, dan tak terbantahkan. Dimas terdiam. Ia ingin lari,
tapi tubuhnya kaku. Ia ingin berbicara, tapi suaranya hilang. Di hadapannya, Wulan berdiri tegak. Bayangannya semakin gelap, auranya semakin kuat. Satu-satunya yang masih terlihat adalah matanya. Sepasang mata hijau yang bersinar, seperti dua batu giok yang menyimpan kekuatan lautan dalam. Dan pada saat itu, Dimas sadar. Ia telah jatuh ke dalam takdir yang tak bisa ia hindari. Suara Dimas akhirnya terdengar, pelan hampir seperti bisikan. "Wulan, apa yang akan kamu lakukan padaku?" Wulan menatapnya dengan ekspresi tak terduga. "Aku akan memberimu kesempatan untuk merasakan apa yang telah kamu lakukan. Kamu akan merasakan penderitaan yang telah kamu sebabkan pada setiap wanita yang kamu permainkan." Jawabnya dengan suara dingin. Ia melangkah mendekat, begitu dekat hingga Dimas bisa merasakan napasnya yang dingin dan berat. "Dan setelah itu, aku akan membiarkanmu tenggelam, seperti yang seharusnya terjadi pada orang sepertimu." Sejurus kemudian, tubuh Dimas mulai terangkat. Ia merasa seperti dibawa oleh gelombang laut yang ganas tanpa kendali. Namun, itu bukan air laut biasa, melainkan kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan dari Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Semakin tinggi ia terangkat, semakin jauh dunia tampak dari pandangannya. Lautan yang tadinya gelap kini berkilau dengan ombak yang berlapis-lapis, menghampar hingga ke cakrawala yang tak terlihat. Namun, di tengah luasnya lautan itu, Dimas merasa begitu kecil dan tak berarti. "Tenggelamlah, Dimas." Suara Wulan kembali terdengar, kali ini lebih berat dan penuh kekuatan. "Tenggelamkan dirimu dalam penderitaan yang telah kamu ciptakan." Dalam satu sentakan, Dimas jatuh ke dalam jurang lautan yang dalam dan gelap. Tubuhnya dihantam gelombang, tenggelam semakin dalam ke kedalaman yang tak terjangkau. Lautan yang dulu ia anggap sebagai tempat kebebasan, kini berubah menjadi penjara yang tak bisa ia lari darinya. Rasa sakit luar biasa mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Setiap tarikan napas terasa semakin berat. Setiap detik seolah berubah menjadi tahun-tahun penuh penderitaan. Semua dosa yang pernah ia lakukan muncul dalam benaknya, menghantamnya dengan kekuatan yang tak sanggup ia tanggung. Semakin ia berusaha melawan, semakin dalam ia tenggelam. Setiap usaha untuk bernapas hanya membawa lebih banyak air masuk ke paru-parunya. Saat itulah Dimas akhirnya menyadari, ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Lautan ini bukan tempat untuk melarikan diri. Ini adalah takdirnya, hasil dari semua kejahatan yang ia lakukan. Dalam keputusasaan, tubuhnya semakin melemah. Semua kekuatan yang dimilikinya perlahan menghilang. Ketika akhirnya ia tenggelam sepenuhnya, suara riuh ombak menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan. Tubuh Dimas terombang-ambing dalam kegelapan yang menelan seluruh keberadaannya. Tak ada cahaya, hanya kehampaan yang seolah memeluknya dalam kesendirian abadi. Setiap tarikan napas semakin menyiksa, seakan paru-parunya dipenuhi air asin yang dingin. Namun, di tengah penderitaan itu, ada keheningan yang aneh. Sejenak, ia terlepas dari rasa sakit fisiknya. Tubuhnya mulai terasa ringan, melayang tanpa bobot. Lambat laun, ada sesuatu yang berubah. Lautan yang tadinya mengerikan kini terasa seperti sesuatu yang jauh lebih besar dan misterius. Udara dingin yang lembut mengelus tubuhnya, menenangkan kegelisahannya. Suara ombak yang bergemuruh kini berubah menjadi bisikan kata-kata yang tak ia pahami, namun terasa begitu akrab. "Dimas, kamu telah datang ke tempat yang tidak ada jalan kembali." Suara itu terdengar begitu dekat, dalam, namun penuh pengertian. Itu adalah suara yang sama yang pernah ia dengar malam itu, saat Wulan pertama kali mengungkapkan kutukannya. Tiba-tiba, Dimas merasakan tubuhnya ditarik ke permukaan menuju tempat yang lebih terang. Namun, ini bukanlah permukaan laut biasa. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia, keadaan yang sulit ia jelaskan. Di sekelilingnya, bayangan samar mulai muncul. Siluet sosok-sosok bergerak dengan anggun di tengah kabut. Mereka adalah wanita-wanita yang pernah ia lukai. Wajah-wajah mereka muncul satu persatu, masing-masing membawa ekspresi yang berbeda. Ada yang menangis, ada yang menatapnya penuh kebencian, namun ada juga yang menatapnya dengan rasa iba. Mereka bukan hanya sekadar bayangan.
Mereka adalah jiwa-jiwa yang terluka, jiwa-jiwa yang tersiksa oleh perbuatan buruknya di masa lalu. Dan kini, mereka datang untuk menuntutnya. Apakah kamu merasa bersalah? Suara itu kembali bergema, kali ini lebih keras. Dimas mendengar nama Wulan, atau mungkin Nyai Roro Kidul, mengalun di telinganya, semakin dalam dan menggetarkan. Ini adalah akibat dari setiap kebohongan yang kau buat, setiap wanita yang kau abaikan, setiap hati yang kau hancurkan. Semua itu membentuk dunia yang kini kau huni. Tubuh Dimas kembali terjatuh. Namun kali ini, bukan ke dalam lautan gelap, melainkan ke sebuah tempat yang penuh bayangan. Ia berada dalam ruang yang tak dapat ia jelaskan. Gelap, pekat, dan dipenuhi bisikan suara-suara yang datang dari segala arah. Kau akan terus berada di sini, Dimas. Di dunia yang kau ciptakan sendiri. Suara wanita-wanita yang terluka semakin keras, penuh kesedihan dan penderitaan. Dimas merasakan beban yang begitu berat di dadanya. Ia seolah dipaksa merasakan setiap luka yang pernah ia torehkan pada mereka. Di hadapannya, berdiri Wulan atau Nyai Roro Kidul. Wajahnya kini terlihat lebih terang, memancarkan aura kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terbantahkan. Apakah kau merasa menyesal? Tanya Wulan, suaranya penuh makna. Atau masihkah kau berpikir bahwa dunia ini adalah milikmu untuk dipermainkan? Dimas tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap kosong, air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdirnya. Ia tahu bahwa dunia tempatnya berada saat ini adalah cerminan dari setiap perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Dunia yang ia ciptakan sendiri dengan kesombongan dan kebodohannya. Wulan melangkah mendekat, meletakkan tangannya di bahu Dimas dengan lembut. Kini saatnya kau menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Kau telah menerima konsekuensi dari segala tindakanmu. Dengan satu gerakan tangannya, Wulan mengubah segalanya. Kabut hitam tebal menyelimuti tubuh Dimas, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Suara-suara wanita yang pernah ia sakiti kini menggema lebih keras, bersatu dalam harmoni penderitaan yang tiada akhir. Tiba-tiba, dari kedalaman yang tak terjangkau manusia, terdengar suara berat dan menggetarkan. Kau telah menjalani hidup dengan kebodohan, Dimas, dan kini kau akan terjebak di sini, di kedalaman yang tak berujung, bersama jiwa-jiwa yang tak pernah mendapatkan keadilan. Tubuh Dimas kembali terjatuh. Namun kali ini, ia tidak merasakan apapun. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penyesalan. Hanya keheningan yang melenyapkan segalanya. Ia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Mungkin berabad-abad, mungkin hanya sekejap. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali ke dunia yang dulu ia kenal. Kini, lautan yang menelannya telah menjadi rumah abadinya, tempat penuh penyesalan dan penderitaan yang tak berkesudahan. Dan dalam keheningan itu, suara Wulan terdengar sekali lagi, lembut namun pasti. Ini adalah takdirmu, Dimas, dan takdir ini tak akan pernah berubah. Seiring suara itu menghilang, Dimas pun lenyap, tertelan oleh kekuatan lautan yang mengerikan. Lautan yang luas dan tak terduga itu tetap bergemuruh. Ombaknya tak pernah berhenti, menjadi saksi bisu atas nasib yang telah digariskan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.